Selamat datang para calon ketua dan wakil ketua dari HMP dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Priscilla Waworuntu, selaku moderator debat pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih pada UMNJUS yang telah mendukung acara debat hari ini. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan maksud dan tujuan diadakan debat terbuka ini. Debat terbuka ini merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja dari masing-masing pasangan calon ketua dan wakil himpunan fakultas kepada mahasiswa. Dengan tema yang kami angkat, organisator dalam membawa perubahan di dunia perkuliahan. Tujuannya, posisi kebijakan pasangan calon ketua dan wakil dapat ditekuni dan dicermati lebih luas. Dengan harapan, calon wakil dan ketua dapat memberikan informasi komprehensif yang bisa dielaborasikan menjadi satu pertimbangan mahasiswa untuk memilih kalian. Baik, cukup dimengerti pemaparan dari saya. Kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, boleh menyebutkan nama, jurusan, dan angkatan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Florencia dari program studi D3 Perhotelan angkatan 2019. Selanjutnya saya Gabriel Shanley dari program studi Perhotelan angkatan 2019. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dimohon dipersilahkan untuk duduk. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh kita semua. Pertama, setiap peserta debat wajib menggunakan alma mater bila ada, tanpa emblem apapun agar netral. Kedua, masing-masing paslon akan diberikan waktu dan kesempatan menjawab serta menanggapi pertanyaan juga soal yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong jawaban paslon lainnya ketika berbicara. Ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Keempat, paslon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal paslon lainnya. Kelima, pertanyaan antar pasangan calon seputar program kerja dan visi misi paslon lainnya. Keenam, jawaban paslon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Wajib sesuai tema, terfokus, dan tidak keluar jalur. Ketujuh, penyampaian
pendapat oleh pasangan calon ketua dan wakil tidak mengandung unsur sara. Kedelapan, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal ataupun nonverbal dan saling menjatuhkan pasangan lainnya. Kesembilan, setiap paslon, ketua dan wakil menggunakan kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau, dan lainnya. Kesepuluh, jika terjadi permasalahan dengan koneksi internet. Jika hanya salah satu dari ketua atau wakil yang bermasalah, bisa langsung dilanjutkan oleh pasangannya. Jika ketua dan wakil mengalami permasalahan koneksi internet, maka akan diberhentikan sejenak, maksimal 15 menit sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk konsekuensi, pertama, apabila menyinggung sara, maka saya selaku moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari paslon yang bersangkutan. Jika diulangi, maka akan diperingatkan lebih tegas. Namun, apabila diulangi kembali, hak berbicara dianggap tidak ada. Kedua, apabila melakukan kekerasan verbal ataupun non-verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Namun, apabila diulangi, maka hak berbicara akan hilang. Ketiga, apabila menghina dan menjatuhkan institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika diulangi, maka hak berbicara dinyatakan hilang. Keempat, apabila menjatuhkan antar pasangan calon wakil dan ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika diulangi 2 kali, maka hak berbicara dianggap hilang. Kelima, apabila melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator berhak memotong pembicaraan pasangan calon ketua dan wakil yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, akan diberikan sanksi tegas dan hak berbicara dinyatakan hilang. Keenam, pasangan calon wakil dan ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, diberikan peringatan tegas dan hak berbicara hilang. Baik, apakah masing-masing dari pasangan calon ketua dan wakil telah paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham. Baik, selanjutnya kita masuk ke part pertama. Saya akan memberikan izin kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya dalam waktu 2 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilahkan, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Visi HMP Gen 3 adalah menjadikan HMP UMN sebagai wadah lembaga kemahasiswaan yang lebih aktif, memiliki rasa kekeluargaan, profesionalisme yang tinggi, dan dapat menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa-mahasiswi D3 Perhotelan UMN. Sedangkan untuk misi, kami memiliki 4 misi di HMP Gen 3. Yang pertama adalah menerima aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi perhotelan UMN dan memberikan solusi yang tepat. Yang kedua, membantu mengembangkan nilai 5C Kompas Gramedia dan SGD dengan menyelenggarakan kegiatan yang dapat membangun karakter atau memaksimalkan potensi setiap mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan dengan seluruh mahasiswa-mahasiswi perhotelan UMN melalui program kerja yang sudah kami buat. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas anggota HMP dan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, kepada pasangan calon ketua dan wakil nomor urut 1 telah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang nantinya paslon 1 diberikan kesempatan untuk menjawab serta memperjelas statement-nya. Pertanyaannya yaitu, dari pengalaman yang ada, beberapa anggota terkadang kurang aktif dalam berpartisipasi di kegiatan atau rapat yang ada. Bagaimana pendapat Anda dan cara yang akan dilakukan untuk menghindari terulangnya hal-hal tersebut? Kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, kami akan melakukan bonding. Kenapa? Karena menurut kami bonding itu akan sangat diperlukan ketika memasuki sebuah organisasi baru yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah bonding yang pertama, lalu abis bonding kan pasti nih memiliki rasa kekeluargaan. Nah, rasa kekeluargaan itu akan sangat penting ditanamkan untuk di sebuah organisasi. Kenapa? Kalau nggak ada rasa kekeluargaan dalam sebuah organisasi, akan seperti jadinya awkward. Mau rapat pun bingung mau ngomong apa. Nah, jadi kekeluargaan itu harus benar-benar ditanamkan di dalam sebuah organisasi. Lalu, kalau bisa mencari suasana yang lebih enjoy, lebih santai, dan lebih chill, agar jika mau mengungkapkan suatu pendapat enak, karena menurut kami tempat juga mempengaruhi untuk memberikan suatu pendapat dan pemikiran atau ide yang akan diberikan. Dari saya seperti itu, terima kasih. Baik, apakah masih ingin menambahkan? Baik, cukup. Baik, selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilahkan memperjelas kembali statement-nya. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, memperjelas setelah perbaikan lansia, saya bahkan salah satu caranya itu jika berhalangan atau terjadi, yaitu menanyakan masalah apa yang dihadapi oleh salah satu personel tersebut. Setelah itu lalu berusaha untuk memberikan solusi yang dapat diselesaikan secara bersama-sama, sehingga tugas atau yang seharusnya dapat diselesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Jadi semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sekian jawaban untuk memperjelas pernyataan dari Florencia. Terima kasih. Baik, cukup. Masuk ke part berikutnya. Segmen ini diperuntukkan kepada wakil ketua. Saya akan membacakan pertanyaannya, yaitu, seperti yang kita ketahui, kondisi sekarang ini belum memungkinkan bagi kita semua untuk mengadakan acara dalam bentuk offline. Tetapi, di lain sisi, banyak kegiatan atau lomba-lomba yang sewajarnya diadakan dalam bentuk offline. Bagaimana upaya Anda agar acara yang akan dilaksanakan dapat tetap berjalan dengan sukses? Baiklah, kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 1 diberikan kesempatan untuk menjawab. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan tersebut. Karena banyak kegiatan tidak bisa dilakukan secara offline, maka otomatis beralih melalui metode daring, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berupa seminar yang membahas khususnya pariwisata atau mungkin dunia perhotelan, sehingga mahasiswa-mahasiswa dapat mengenal lebih dalam. Kemudian berikutnya, kegiatan-kegiatan lomba yang bisa dilakukan seperti food production atau front office mungkin, lalu housekeeping, yang bisa dilakukan untuk mengasah kemampuan soft skill dan hard skill masing-masing mahasiswa, baik secara internal dari UMN atau eksternal dari mahasiswa luar Universitas Multimedia Nusantara. Lalu apa yang dapat dilakukan itu sudah dijelaskan oleh Florencia sebelumnya, berkomunikasi atau mengikat hubungan kekeluargaan dengan anggota divisi lain sehingga acara dapat berlangsung dengan
baik dan terstruktur. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik. Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk memperjelas kembali pernyataannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan mencoba memperjelas kembali. Kita mengambil contoh, misal dalam pandemi COVID ini, kita sebagai mahasiswa harus tetap produktif. Misal kita mengajak teman-teman kita yang dari jurusan dulu awalnya, agar lebih aktif, mengasah soft skill dan hard skill, karena yang akan dibutuhkan nanti saat lulus dari D3 UMN Perhotelan ini adalah kemampuan secara praktik, sehingga mereka dapat lebih mudah harapannya diterima oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan pariwisata atau perhotelan yang sedang kami dalami saat ini. Misalnya di lomba food and production, atau mungkin nanti ada lomba front office, sehingga nanti saat memasuki dunia industri yang nyata atau yang sebenarnya tidak mendapatkan tekanan yang sangat dalam, sehingga sudah terbiasa karena soft skill-nya atau hard skill-nya pun sudah pernah dites dalam lomba-lomba yang mereka jalani. Sekian penjelasan dari saya. Baik. Masuk di part berikutnya, ini diperuntukkan kepada calon ketua. Saya akan kembali membacakan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara Anda mengajak mahasiswa perhotelan untuk lebih aktif dalam berpartisipasi, dan bagaimana cara menampung aspirasi yang telah diberikan oleh mahasiswa serta mewujudkannya kepada Ketua Paslon nomor urut 1, dipersilahkan menjawab. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, untuk menampung sebuah aspirasi dari seorang mahasiswa dan bagaimana mewujudkannya, caranya adalah seperti ini menurut kami. Yang pertama, bisa menggunakan kuesioner atau Google Form yang sudah bisa dibuat dari sebelum-sebelumnya. Kita harus mengetahui mahasiswa tuh sedang butuh apa sih, atau apa sih yang mau dilakukan oleh seorang mahasiswa, atau mereka punya ide-ide yang bagus apa sih untuk mewujudkan prodinya untuk lebih bagus. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ternyata mahasiswa ini. Nah, nanti dari situ kami sebagai HMP akan menyampaikan kepada dosen, kepada prodi, ini loh yang mahasiswa lagi pengen. Nah, sehingga dengan seperti itu, jika kita mengikutkan keinginan yang mahasiswa inginkan, otomatis mahasiswa lebih semangat kan. Wah, akhirnya ide kami bisa disampaikan ke prodi, habis itu jalan programnya. Nah, mereka akan ikut serta ke dalam acara tersebut, dan akhirnya mahasiswa tersebut akan lebih aktif. Terima kasih. Baik. Kepada Ketua Paslon nomor urut 1, dipersilahkan untuk memperjelas kembali pernyataannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan memperjelas acara sebelumnya. Jadi, dengan kita menggunakan platform yang tadi saya sudah bilang, dari Google Form yang sudah kita buat. Nah, habis itu bisa dari Instagram juga nih.
ayo kita sama-sama nih bikin acara yang prodi bisa kembangin. Yang bagus buat prodi apa nih? Apalagi yang sekarang lagi online kan, bisa juga seminar atau cooking demo dan yang lainnya. Nah, sekarang kan lagi di rumah aja nih, lagi kuarantin, pasti banyak dong yang hobi banget. Contohnya ya, untuk masak-masak atau untuk bikin sesuatu, itu pasti hobi banget. Dan salah satunya adalah, yuk kita bareng-bareng bikin suatu acara, mungkin workshop atau cooking demo untuk menuangkan apa sih yang mereka mau. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya diperuntukkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya yaitu, mahasiswa perhotelan UMN, seperti yang kita ketahui, mulai direkrut untuk masuk ke himpunan dimulai dari semester 1, yang dimana kondisinya mahasiswa tersebut mungkin belum terlalu paham mengenai sebuah himpunan di universitas beserta kegiatannya. Namun, sudah harus menjalankan tugas-tugas yang ada di himpunan tersebut. Bagaimana cara Anda menangani permasalahan ini? Kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilahkan untuk menjawab. Waktu yang diberikan 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Ya, memang anak-anak perhotelan memang sudah memasuki organisasi dari semester 1. Nah, caranya adalah yang pertama, kita sebagai panitia regenerasi atau yang sebelumnya sudah mengikuti sebuah organisasi, alangkah baiknya dirangkul anak-anak yang masih baru, calon-calon organisator muda yang mungkin akan meneruskan HMP yang selanjutnya. Dengan dirangkul, mereka jadi, oh enak ya dirangkul sama kakak tingkat, dirangkul sama panitia regenerasi. Dengan seperti itu, mereka jadi, oh ya udah, asik nih, jalanin aja. Ayo Kak, kita bareng-bareng jalanin tugasnya, dan pasti panitia regenerasi bakal bimbing sesuai dengan kebutuhan mereka, dan bakal selalu ada 24/7 jika para calon organisator baru membutuhkan bantuan, terlebih dengan job desk yang mungkin mereka nggak familiar sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, apakah ingin menambahkan? Baik, cukup. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu mahasiswa untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan cara menggunakan fitur raise hand. Kami akan memilih sesuai dengan yang ada di layar. Dari mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, karena informasi yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1 sudah cukup jelas. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Semoga debat yang kita laksanakan hari ini dapat menjadi tempat bertukar informasi dan saling berbagi edukasi tanpa ada rasa dendam setelahnya. Juga, jangan lupa untuk menggunakan hak suara kalian pada Election Week yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 20 November mendatang. Saya, Priscilla Wauruntu, selaku moderator debat pada hari ini, pamit undur diri.
Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan selamat pagi.